Nih kita bareng sama konglomerat baru. Waduh, Ardi. Kemana, Dik? Oh, nggak tahu. Nggak tahu mau kemana. Kamu tidur nggak tadi malam? Tidur. Nyenyak nggak? Nyenyak. Makan nggak? Makan pagi. Pagi. Siang makan nggak? Enggak, jarang makan siang. Oh, jarang makan siang. Udah bagus, jarang makan siang. Masih ini nggak? Masih gelisah nggak? Pengen pulang, pengen kumpul sama temen di kosan? Apa sih tapi tahan dulu. Oh, ditahan dulu. Barangnya udah habis belum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasanya habisnya berapa hari? Kalau 43? Paling sebulan 2 bulan. Sebulan 2 bulan baru habis. Ini habis berapa hari? 2 hari. 2 hari. Biasanya barang sebulan 2 bulan habis, ini habis 2 hari. Kamu patut bersyukur nggak dalam hidup? Harus bersyukur. Kemudian disyukuri, dinikmati, bukan terus-terusan gelisah. Saya nanya, kalau ngumpul sama temen habis nggak 43 itu dalam 2 hari? Kalau ngumpul mah gak jualan. Oh ya, makanya kamu ngumpul kan nggak jualan kan? Ya baik itu mah kalau sebelum berangkat jualan. Iya, kalau ngumpul nggak jualan kan? Kalau banyak ngumpul berarti banyak nggak jualan kan? Iya nggak? Nah, ya. Jadi harus disyukuri karena orang yang bernasib seperti kamu itu jarang, ya? Jarang. Bener nggak, Gak? Betul, Pak. Oh, berapa hari katanya? 2 bulan nggak? 2 bulan, Pak. 43 baru habis 2 bulan. Sekarang 2 hari. 2 hari, Pak. Itu pun karena barangnya nggak bawa lagi kan? Iya, Pak. Kalau bawa barangnya hari ini bawa lagi 20, bisa habis 60. 60, Pak. Nah, karena dia nggak cekatan harusnya hubungi bos. Nah, sekarang kan saya ingin berubah ya. Besok kita ke Bandung Barat karena hari ini terlalu sore. Ya, habis Bandung Barat nanti kita ke Ciawi Tali. Lihat yang produksi dengan cetakan-cetakan kekinian, gitu loh. Nah, untuk apa? Agar jualan kamu lebih banyak peminatnya. Nanti kalau kamu sudah tahu barang, tempat pembelian, kemudian sudah saya kasih modal, kamu tinggal jalan sendiri, ya. Pernah nggak dapetin uang jutaan dalam sehari? Pernah sih, Pak. Hah? Pernah. Dalam sehari? Iya. Dapat waktu malam takbiran. Dari mana dapat uangnya? Ya jualan. Jutaan sehari? Ya. Alhamdulillah. Jutaan? Malam takbiran jualan apa? Cobet. Cuma cobetnya banyak yang baju, ya banyak Baju. yang laku gitu. Belinya berapa? Enggak, kamu jualnya berapa biji? 20. 20. Dapat berapa? 2 juta kurang. Oh, 2 juta kurang. 20, ya kan? Dalam 1 hari. 1 hari. Tapi kan dipikul. Pikul. Dipikul. Sehari kan? Ya. Lama kan? Ini kalau digabungin sudah berapa juta? Yang mana? Yang sekarang? 2 juta lebih. Bukan, kalau dengan dari awal ke rumah segala macam berapa? Banyak kan? Banyak. Iya, makanya belajar. Saya kalau artinya terus kelihatan menjadi anak yang bersyukur, empati, kamu ke depan jualannya akan tambah laku karena kamu udah dikenal. Ya? Kamu sudah dikenal, jualannya tambah laku. Itu. Ini amanat saja agar Ardi hidupnya mengalami kemajuan. Ya. Gak ada maksud apa-apa bagi saya sih. Ya, semangat. Kita hari ini mau ke bank untuk Ardi menyimpan uangnya di bank. Ya, pegang ATM sendiri, tidak lagi nitip uang di orang. Nah, karena nanti kalau nitip uang di orang, kadang-kadang ujungnya jadi masalah, ya. Ujungnya jadi masalah. Ini pembelajaran penting dalam hidup, ya. Itu orang gitu. Ini orang tuh, orang nyari uang gitu. Uang yang bosnya berapa? Dari 43 barang. Nah, ini bisa. Ini 2
semuanya Pak. Iya bukan, uang kamu berapa? Uang kamu berapa? Dari 2 juta berapa? 2.500.000. Dari 2.500.000 itu hasil penjualanmu 2 hari, kamu punya uang berapa untungnya? 4,5. Berapa? 4,5. 450. Kalau kamu punya modal sendiri, itu untuk kamu 1 juta. Ya? Ya. Kan beda kan? Kalau kamu punya modal sendiri, kamu beli barang sendiri, Ya. kamu nyetok barang sendiri, untung kamu 1 juta. Jadi dagang dengan untung hanya 450 dari 2 bulan. Kan kamu lakunya 2 bulan Pak. Ya. Atau pilih dagang kamu punya untung 1 juta dari barangmu sendiri. 1 juta. Pisahin yang untungnya. Punya kamu pisahin. Dari pisahin. Udah. Udah. Ini uangnya. Hah? Kamu sama ini. Kamu nabung. Menabung. Terus nanti uang yang di bosmu 2 juta diambil juga, disatuin, nabung. Nanti nabungnya karena kamu belum punya KTP atas nama hajimu, ya. Oh iya. Tapi ATM-nya kamu yang pegang. Sebelum ketemu saya kamu punya uang berapa? Dari bos Iya, uang kamu ada berapa sebelum ketemu saya? ada 2 juta mah Pak. Ada 2 juta Ya. di Di bos. Tambah uang dari saya 2 juta waktu itu. Ya. Jadi berapa? 4 juta. Sama sekarang 6 juta. 6.500.000. Ya, 6 juta. Uang kamu 6,5 juta. Ya? Ya. Cukup nggak untuk modal? Alhamdulillah. Cukup nggak? Cukup. Berarti uang kamu 6,5 juta. Iya. Bisa nggak kamu jualan mandiri? Bisa. Bisa kan? Modal sendiri. Beli balon sendiri. Ya. Beli cobek, beli cat batu sendiri. Bisa kan? Bisa. Bisa. Nah kalau nanti uangnya sendiri, modalnya sendiri, untungnya lebih gede, lebih kecil? Lebih gede. Lebih gede. Kamu jadi tuan apa jadi tukang? Tuan. Jadi tuan. Tinggal sekarang, tinggal kamu jalaninnya. Oh iya. Silahkan. Kita kan udah ngarahin. Kamu jangan ngelamun aja. Orang dikasih kebahagiaan ngelamun aja. Mau. Ini orang disiapin tabungan, Iya, didorong untuk maju. Lihat wajahnya. Penuh penyesalan. Iya, saya terpaksa. Saya terpaksa. Ya udah nggak apa-apa, kita sampai nabung aja. Sampai nabungan pulang aja deh. Kita nggak mungkin setiap hari bareng sama orang yang hatinya tidak bahagia. Iya. Gitu loh. Kayak kita ini kayak memaksakan diri untuk membantu gitu loh. Kita enggak lah. Gitu loh. Gitu ya, Mu ya? Iya. Kok kita ini kayak kepaksa membantu ya? Iya betul Pak. Kayak ngemis-ngemis ingin membantu ya Pak. Bener, saya merasa bahwa kok saya ini kayak ngemis sama kamu untuk bantu. Jadi kayak kita ngemis untuk membantu. Iya. Bener nggak Om? Iya, Pak. Perasaan kayak kita ngemis untuk membantu gitu. Tadi pagi udah ngeluh minta pulang lagi, Pak. Nah iya, kita tadinya mengajak kamu itu ke tempat pembuatan coet. Kemudian nanti saya ajak kamu ke tempat pembuatan coet yang sudah didesain, dimodifikasi, sehingga kamu bisa jualan barang-barang yang lebih diminati oleh warga. Sehingga jualan kamu lebih maju. Tadinya mandiri. begitu.
Nah, tapi kelihatannya kamunya terpaksa banget. Gitu loh. Kelihatannya terpaksa banget Iya. gitu loh. Jadi kita nggak mungkin mendorong-dorong orang yang terpaksa, Iya, bukan karena keinginan. kemauan. Jadi sendiri. kayak kita lagi membutuhkan orang untuk dibantu Iya, gitu iya. loh. Kamu kenapa? Siapa? Enggak bukan nggak apa-apa. Kenapa? Wajahnya kelihatan tuh nggak ada aja, wajah bahagia tuh nggak ada. Nggak ada. Gelisah aja. Kenapa? Pulang aja. Ya? Ya udah nggak apa-apa, nanti habis kirim tabungan, Iya. udah pulang aja. Iya, Kita tadinya kan mau ketemu kepala dinas pendidikan Iya. agar dia punya ijazah paket SD. Habis itu paket SD kita SMP. punya ijazah paket SME. Dia punya ijazah paket SMA. Namanya hidup. Iya. Siapa tahu suatu saat punya kebutuhan terhadap ijazah. Siapa tahu ya? Iya. Namanya hidup. Siapa tahu besok lusa itu dibutuhkan. Dibutuhkan karena sukses tidak tahu kapan Kapan datangnya. datangnya tadinya. Tapi ya kelihatannya kamunya kayak nggak mau, kita arahin. Ya nanti habis saya hanya ngamanin uang kamu ditabungin. Ya kita tabungin. Jadi kamu arahnya mau apa sekarang? Arahnya mau apa? Kan? Enggak saya ngasih tahu. Saya kasih tahu ya. Kalau muka kamunya muka menerima, muka cerah, Iya. muka bahagia, muka punya semangat untuk maju, kamunya nanti maju. Gitu loh. Ini lihat dari wajah, dari ini. Kamu tuh kenapa sih? Kenapa? Enggak, bukan enggak, kamu kenapa? Pengen pulang aja. Iya bukan, saya dasarnya kamu pengen, buka dulu maskernya deh. Dasarnya kamu pengen pulang tuh apa? Kenapa? Ya itu Pak. Itu. Ya bukan itu weh gitu loh. Dasarnya apa? Iya. Alasannya apa? Rindu tadi itu. Rindu sama siapa? Itu kontrakan. Rindu? Oh, jadi pingin ngumpul. Kayaknya di WA-an sama temennya. Ya. Ya sebenarnya gini, kalau saya mau jujur ya. Teman-temanmu itu merasa bahwa kamu tuh beruntung. Iya. Gitu loh. Nah, nanti karena merasa aku beruntung, saya tahu loh teman-temanmu pasti nge-WA kamu macam-macam. Iya pasti Pak. Kalau enggak kayak gini. Pasti nge-WA-nya macam-macam. Saya tahu. Hah? Enggak apa kan macam-macam. Enggak. Kenapa? Kayaknya aja. Ya bukan. Kan pulangnya juga bukan pulang ke rumah orang tuanya. Kan pulangnya juga bukan ke rumah orang tuanya kan. Iya. Pulangnya ke tempat kontrakan. Iya. Pulang ke tempat kontrakan, di situ kamu harus bertarung dengan nasib. Iya. Jualan, keliling-keliling. Bayangin loh, kamu ketemu saya aja, jualannya belum laku. Kamu nanggung adik 5 orang, gitu loh. Saya itu kan sebenarnya mau bantu kamu itu agar ada kepastian hidup, Iya. kepastian berusaha, Iya. tidak terus-terusan menggantungkan diri pada belas kasihan orang. Iya. Karena usia kamu makin gede. Seusia kamu misalnya orang membeli, orang karena kasihan. Iya. Tapi makin gede orang kasihannya nanti hilang. Iya. Karena orang kasihannya hilang, maka jualannya harus jualan bukan karena orang kasihan, Iya. tetapi orang butuh. Iya. Kan Butuh yang beli barang. coet itu kebanyakan karena kebanyakan kan karena orang kasihan. Iya. Ini kan jualan yang coet yang sekarang tuh diciptakan karena orang kasihan. Saya ini sebenarnya ingin merubah. Orang bukan kasihan, tapi orang butuh. Gitu. Butuh membeli gitu loh. Dan kamu berusaha. Ya. Kamu berusaha. Berjualan. Ini dari mukanya udah nggak ini. Kalau ada masalah bilang masalahnya Sekarang kan apa. uangnya aja kan dia nggak pegang. Iya. Uangnya aja nggak pegang. Ya udah dia mau pakai KTP Mumu aja kita. Iya boleh. BCA. Iya. Pakai KTP Mumu kayak Iya. ATM. Nabung saya. Ke dalam. Selamat siang Pak Haji. Ada bisa saya bantu? Siapa? Itu pindah ke minyak. Kan guru bapak bikin aku yang rekening pakai KTP aku. Tapi atas nama dia bisa. Oh, umurnya berapa? Umurnya berapa? Hah? 15
Kalau 15 kan belum punya KTP. Yang diperlukan kalau di bawah umur 17 tahun tapi di atas 12 tahun itu akte lahir. Terus juga sama kartu keluarganya asli gitu. Sekarang kan SMA berarti ya, SMP kelas 3. SMA kelas 1. SMA kelas 1 yang surat ininya sih ya, kartu pelajarnya paling yang dari pinjam. Tadi kan udah sekolah. Sekolah di UN orang bapak nomor ini tapi karena tadinya pengen pulang aja jadi sampai ya Loncatan. Enggak, nanti bareng. Nanti turun. Jatiluhur. Ini bareng dulu. Kamu kan nggak mungkin saya lepas kamu naik mobil sendiri. Iya. Nanti naik mobil di gerbang tol Jatiluhur diantar, ya. Nanti itu uangnya udah masuk di situ kan? Nah, harapan saya Makasih banyak. ya uang kamu dimasukin di situ semuanya, ya. Dimasukin di tabungan semuanya uang kamu itu. Jangan disimpan di luar. Saya ngingetin aja, namanya uang itu sering menjadi penyebab konflik, ya. Jadi uang kamu disimpan di situ. Kalau kamu mau pakai modal ya mangga, mau disimpan mangga. Itu urusan kamu. Maaf, nggak bisa nurut tuh, Bang. Enggak ada masalah. Kalau saya sih, orang kan punya hak untuk mengambil keputusannya sendiri-sendiri. Bukan, saya kan juga enggak mesti kamu nurut sama saya. Saya apa yang saya lakukan buat kamu, bukan buat saya. Saya ngapain sih harus ngurusin orang yang memang tidak punya keinginan. Saya kan harus ngurusin orang yang punya keinginan, yang punya semangat gitu. Saya kan nggak bisa dan tidak berkepentingan apapun sama Ardi, enggak. Yang penting kan saya sudah menjalankan kewajiban saya. Saya udah ketemu, saya udah lihat keluarga kamu, gitu kan, adik-adik kamu, dan perjalanan hidup kamu. Nah, yang paling utama, kalau udah ketemu saya, orang harus mengalami perubahan, gitu loh. Itu aja kalau saya ngalamin perubahan, kan. Jangan sampai lagi mengalami peristiwa makan mie 1 oleh 9 orang, gitu kan. Saya udah buka ruang, kamu berkesempatan. Dari kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk punya modal, kesempatan punya akses pasar. Ya, tapi kan kamu lebih seneng dengan duniamu, gitu kan. Kumpul sama temenmu di tempat kos, ngobrol-ngobrol. Kemudian hidupnya menggantungkan diri pada nasib, bukan pada perencanaan. Ya nggak apa-apa, dan itu kan pilihan. Manusia itu setiap orang punya pilihannya masing-masing, gitu kan. Dan saya nggak bisa memaksa orang untuk mengikuti apa yang saya harapkan, bukan yang saya inginkan loh. Karena kalau yang saya inginkan, keinginan saya buat diri saya, bukan buat orang lain. Kalau orang lain tuh harapan, ya, tapi karena Ardi lebih memilih menjadi tukang coet saja, atau tukang atau tukang balon yang kerja di tempat orang, ya nggak apa-apa, silahkan. Yang penting kan saya sudah ngelepas kamu dalam posisi kamu sudah punya uang yang cukup. Modal yang cukup, itu aja. Jadi yang tugas saya selesai lah, udah selesai. Tadinya kan tugasnya masih panjang tadinya. Mau diajak ke tempat pembuatan agar kamu nanti kalau belanja bisa langsung tuh ke tempat bikin coetnya, sehingga tahu harganya dan bisa pilih, bisa lebih murah harganya, sehingga nanti bisa jual dengan harga murah karena coet yang kamu jual tuh kemahalan, gitu loh, kemahalan. Kalau orang beli normal untuk kebutuhan coet ke kampung-kampung itu berat, nggak laku itu, karena kemahalan. Yang kedua,
tadinya kamu mau saya bawa ke tempat pembuatan coet yang sudah dibuat dalam kekinian di desa Ciawi Tali, dibikin bentuk sesuai dengan pesanan, menarik gitu loh tadinya. Tapi ya sudahlah kan gitu loh ya, karena kamu sudah ingin pulang segera kumpul dengan teman-teman kosmu, ya nggak apa-apa ya. Bilang salam sama bosnya dari saya. Nanti kalau ketemu Mangkus Nadi, salam dari saya gitu loh ya. Itu ketemu Mangkus Nadi, salam dari saya. Salam juga buat mamahnya, buat bapaknya, buat adik-adiknya, dan buat warga Cigondewah ya. Buat warga Cigondewah, kamu silahkan jualan kembali. Baju kamu udah kebawa semuanya belum? Di mana bajunya? Di petak. Gimana tuh? Di petak itu Pak. Atau kamu mau ini? Mau ikut sama saya dulu, nanti pulangnya dari sana setelah bajunya diambil. Soalnya sayang tuh bajunya mahal. Ya? Ya udah, berarti tidak, sekarang ikut saya dulu kan? Nanti pulang ke Petak, kemudian pulang ke Bandung. Ya? Ya udah, gitu ya. Oke, makasih. Ya, para netizen semuanya, ini kisah perjalanan Ardi, dan saya pikir Ardi sekarang sudah punya modal kerja yang cukup ya. Tinggal bagaimana dia menjalani hari-hari berikutnya. Tadinya saya menawarkan beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi, dari mulai ngurus pendidikannya sehingga dia punya ijazah paket SMA, kemudian punya modal kerja, punya akses terhadap pasar, dan atau bekerja pada teman-teman saya atau di tempat saya. Tapi Ardi milih untuk kembali karena ingat terus sama teman-temannya di tempat kos yang namanya juga anak usia remaja ya, nggak ada problem lah. Usia remaja masih pengen kumpul-kumpul, nggak apa-apa. Mudah-mudahan Ardi ke depan lebih maju.